Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruci Famawati, NIM 7211419057. Di sini saya akan membahas pada bab 2, yaitu sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Pada bab ini akan dibahas 7 subbab. Untuk yang pertama, yaitu perusahaan dan lingkungannya. Model sistem umum perusahaan terdiri dari aliran sumber daya fisik yang meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Untuk yang kedua yaitu aliran sumber daya virtual yang meliputi sumber daya virtual data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Yang ketiga yaitu mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya yaitu standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan, manajemen perusahaan, dan suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Yang keempat yaitu lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Selanjutnya yaitu perusahaan di dalam lingkungannya. Lingkungan dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Sebuah bank memiliki lingkungan yang berbeda dari sebuah toko alat-alat olahraga atau sebuah gereja. Meskipun begitu, kita dapat mengidentifikasi 8 unsur utama yang terdapat di dalam lingkungan seluruh perusahaan. Kedelapan unsur ini terdapat di dalam suatu sistem yang lebih besar yang disebut masyarakat. Berikut adalah model 8 unsur lingkungan. Untuk yang pertama, komunitas keuangan, dan yang kedua pemerintah, yang ketiga komunitas global, yang keempat pelanggan, yang kelima pesaing, yang keenam pemegang saham, yang ketujuh serikat kerja, dan yang terakhir pemasok. Selanjutnya adalah aliran sumber daya lingkungan. Aliran yang umum terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Sedangkan aliran yang jarang terjadi adalah aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Selanjutnya yaitu mengelola aliran sumber daya fisik manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Rantai pasokan adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Sedangkan manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Aktivitas-aktivitas manajemen rantai pasokan yang pertama yaitu meramalkan permintaan pelanggan, yang kedua membuat jadwal produksi, yang ketiga menyiapkan jaringan transportasi, yang keempat memesan persediaan pengganti dari para pemasok, yang kelima menerima persediaan dari pemasok, dan yang keenam mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, yang ketujuh melakukan produksi, yang kedelapan melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, yang kesembilan, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam pemerintah dan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu sistem elektronik. Seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka akan dapat dilacak secara elektronis. Setiap tindakan akan dapat dicatat dalam terminal komputer yang terdiri di lokasi pemasok, area penerimaan perusahaan, area persediaan dan produk perusahaan, area pengiriman perusahaan, di dalam kendaraan yang digunakan transportir, dan di lokasi pelanggan. Data dimasukkan ke dalam ID frekuensi radio. Selanjutnya yaitu manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan dan sumber daya usaha. Manajemen rantai pasokan hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning yang disingkat dengan ERP. Namun memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi. Penggunaan sistem ERP dari vendor yang sama oleh para anggota di dalam rantai pasokan akan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan. Akan tetapi, biaya suatu sistem ERP dapat menjadi sangat tinggi dan mungkin tidak semua anggota di dalam rantai pasokan ingin membeli perangkat lunak ERP. Selanjutnya, yaitu keunggulan kompetitif. Rantai nilai Porter. Profesor Harvard Michael E. Porter adalah orang yang paling sering dikaitkan dengan topik keunggulan kompetitif. Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif
dengan menciptakan suatu rantai nilai atau value chain. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan apa yang disebut oleh Porter sebagai aktivitas nilai atau value activity. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Untuk keunggulan pertama ada keunggulan strategis. Keunggulan strategis yaitu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam bentuk operasi perusahaan. Yang kedua ada keunggulan taktis, yaitu sebuah perusahaan mendapat keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Yang ketiga ada keunggulan operasional. Keunggulan yang ini berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Selanjutnya ada tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau multinational corporation yang disingkat dengan MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Anak perusahaan tersebut dapat tersebar secara geografis dan masing-masing dapat memiliki sasaran, kebijakan, dan prosedurnya sendiri. Selanjutnya ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi. Tantangan ini meliputi kendala-kendala politis, rintangan budaya dan komunikasi, masalah-masalah teknologi, kurangnya dukungan dari manajemen perusahaan. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah aktivitas mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan menginformasikan informasi dengan cara yang paling efektif dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialisasi informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Selanjutnya ada dimensi informasi. Dimensi informasi terdiri atas relevansi, yaitu informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua ada ketepatan waktu. Informasi hendaknya tersedia untuk mengambilkan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Yang ketiga ada akurasi. Idealnya seluruh informasi harusnya akurat. Akan tetapi fitur-fitur yang memberikan kontribusi kepada tingkat akurasi sistem akan menambah biaya dari sistem informasi tersebut. Dan yang terakhir ada kelengkapan. Kelengkapan yaitu para pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas sebuah masalah tertentu atau solusinya. Selanjutnya yaitu perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Untuk yang pertama ada Chief Information Officer dan Chief Technology Officer atau disingkat dengan CIO atau CTO adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Orang ini akan menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, melainkan juga area-area operasi perusahaan lainnya. Untuk yang kedua ada perencanaan strategis bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif kelompok, ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Pada tingkat yang paling minimum, komite eksekutif terdiri atas presiden dan wakil presiden bidang-bidang bisnis perusahaan. Untuk yang terakhir, ada rencana strategis untuk area-area bisnis. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi atau strategic planning for information resource adalah pengembangan rencana strategis secara paralel dalam bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang diberikan oleh layanan informasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.